Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabatku semua, teman-teman semua dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat yang sudah setia menonton video saya selama ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tanpa kalian saya tidak ada artinya. Dan bagi sahabat-sahabat semua dan teman-teman semua yang baru mampir ke channel saya, ya, silakan di like, di komen yang positif, dan jangan lupa di subscribe, dan loncengnya pun dipencet, ya, dipilih all, supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari YouTube untuk yang pertama kali dan langsung bisa menonton video saya. Oke, langsung saja, ya. Sesuai thumbnail yang saya buat, ingin jadi YouTuber, mendingan mundur pelan-pelan dari sekarang. Ini sebenarnya bukan bermaksud saya mau menakut-nakutin sahabat, bukan bermaksud mengendorkan semangat sahabat tuh, enggak. Cuma perlu sahabat ketahuin, jadi YouTuber itu nggak gampang. Jadi YouTuber tuh nggak mudah. Persaingan YouTuber itu semakin ke belakang ini semakin banyak, dikarenakan banyak di musim pandemi gini, banyak artis-artis yang awalnya nggak main di YouTube, sekarang berbondong-bondong bikin channel sendiri gitu. Jadi kalau artis mah ya emang sih seenaknya aja, ya, terserah dia, itu hak dia. Nah, dari situ persaingannya bagi kita YouTuber pemula gini yang nggak dikenal orang, itu semakin susah, semakin sulit. Ini menurut data yang pernah saya baca, YouTuber di dunia itu jumlahnya, ya, ada 1 miliar. Mungkin sahabat banyak yang belum tahu. Nah, dan dari data yang saya baca juga di suatu website, ya, dari YouTuber pemula itu 90-95% itu YouTuber pemula gagal jadi YouTuber besar. Ya, dikarenakan itu, satu, persaingannya tambah banyak artis yang terjun bebas, dari awalnya artis film, artis penyanyi, sekarang terjun ke YouTube. Terus ada yang awalnya artis selebgram di Instagram, artis TikTok, juga turun ke YouTube gitu sana. Nah, bagi YouTuber pemula seperti kita ini, seperti saya gitu, kalau nggak bisa pinter-pinter, kitanya mau belajar dan terus belajar, channel kita pasti akan tenggelam. Makanya untuk itu saya mau coba sharing apa yang pernah saya lakukan, pernah saya kerjakan. Nah, sharing ini nanti ya terserah bagi sahabat, kalau emang berguna silahkan digunakan. Oke, sebelum saya mulai, setelah yang satu ini, ya, oke, langsung aja. Apa sih yang dibutuhkan untuk YouTuber pemula? Sebenarnya masih banyak, ya, yang dibutuhin YouTuber pemula tuh banyak.
Cuma kalau menurut saya pribadi itu YouTuber pemula tuh yang pertama itu harus meluruskan niat kita harus diluruskan dulu. Jadi apa ya, jangan kita bikin channel tuh berniat mau mencari uang atau mencari duit, maka niscaya kalau niat pertamanya itu, maka kita akan bersusah payah untuk membangun channel itu menanjak dan lebih besar. Saya yakin tuh. Niatlah untuk bikin channel itu membuat suatu konten yang bisa menarik penonton atau bikin menarik orang supaya video kita itu mau ditonton dan bermanfaat bagi orang lain. Itu niatkannya itu aja. Nanti masalah subscriber, masalah jam tayang itu nanti ikut sendiri. Yang penting niat kita menghibur penonton yang ada di luar sana, menghibur orang lain yang ada di sana. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, itu pemula tuh harus mempersiapkan mental kita. Jadi YouTuber pemula itu apa ya, dibilang mental banyak ya, saya lihat di grup-grup KBD ya, maaf ini bukan maksud saya untuk menyinggung atau meledek atau apa, enggak. Justru saya berusaha untuk memberitahu bahwa kalau kita nggak siap mental itu kita bawaannya pasti akan marah-marah mulu, pasti negative thinking. Maksudnya apa? Jadi gini, di dunia YouTube, apalagi YouTuber pemula gini kayak saya gitu, kayak sahabat-sahabat semua ya, subscriber hilang itu udah biasa gitu, udah hal yang wajar dan itu wajib dilalui oleh kita semua ya. Cuma kita harus pintar dan legowo ya menyikapinya, soalnya itu hal yang lumrah gitu. Jadi nggak ada yang namanya sebenarnya ya di YouTube tuh nggak, kita udah capek-capek sub terus dibilang unsub gitu, kurang kerjaan kalau saya bilang. Dan itu jarang dilakuin sama orang. Jadi di YouTube tuh bukan unsub, jadi di YouTube tuh bisa masuk spam. Jadi subscriber kita tuh hilang dikarenakan masuk spam oleh YouTube. Jadi ditinjau dulu sama YouTube, benar nggak ini subscribernya ini hasil dari emang benar-benar suka sama channel kita apa enggak, bukan dari hasil sub for sub. Banyak kan youtuber yang sekarang itu udah baperan gitu, dan kadang malah nuduh gitu. Itu sebenarnya nggak etis gitu. Ya santai aja lah, nggak subscribe bilang besok tinggal nyari lagi, besok juga dapat lagi, yang penting ikhlas aja tuh. Dan kalau malam gitu, kalau mau jadi YouTube malam bikin catatan gitu, lapor sama ya Allah aku pengen jadi YouTuber, laporan aja kepada Allah, kepada Tuhan kita, tiap malam bawa catatan, ya Allah saya pengen ini loh. Ya, kamu berdoa aja nggak mau, mentalnya nggak disiapin, gimana mau jadi YouTuber kan. Nah, yang ketiga nih ya, sambunglah silaturahmi ke channel-channel di luar sana. Jadi YouTuber tuh jangan hitung-hitungan dan jangan perhitungan. Jadi main aja silaturahmi ke channel orang, situ nonton videonya sampai selesai, komen yang positif, kalau bisa tuh komen yang memberi kebanggaan kepada pemilik channel gitu. Jadi mengelulukan, jadi seakan-akan tuh komen kita tuh mensuggest bahwa nanti pemilik channel juga melihat komen kita tuh suka dan dia mau mampir ke channel kita gitu. Jadi kuncinya itu silaturahmi.
Jadi jangan terfokus di grup KBD gitu. Grup KBD tuh is okay, tapi kalau emang sahabat teman-teman mau berkembang, di luar sana juga masih banyak channel yang membutuhkan saling support juga. Cuma dia udah tahu cara supportnya gimana, itu udah tahu. Jadi mampirlah ke channel-channel yang orang lain yang ada di luar sana. Contoh umpama channel memasak, banyak ya di YouTube tuh, banyak channel memasak, channel burung, kicau burung, channel olahraga, channel apapun, ya mampir aja. Tapi saran saya kalau bisa carilah channel-channel yang kecil gitu, yang subnya masih sedikit. Jangan yang channel besar yang subnya udah gede gitu, udah banyak sampai udah ratusan ribu, itu udah gak usah lah. Carilah channel yang masih di bawah 2000 atau 1000 subscriber. Saran saya yang di bawah 1000 subscriber, kalau bisa yang 500 ke atas. Carilah channel-channel yang subscribernya 500 ke atas sampai 1000 ke bawah. Soalnya kalau channel yang angka subscriber segitu tuh, dia juga butuh seperti kita, butuh subscriber, butuh jam tayang. Nah kalau kita main ke channel-channel orang ini, insya Allah channel kita juga akan diampirin oleh channel orang lain. Jadi intinya tuh, kalau kamu channel kita mau dikunjungin orang lain, ya kita harus mengunjungi channel orang lain. Itu udah hukum alam. Itu yang ketiga. Nah ini grafik subscriber saya, teman-teman bisa lihat nih di sini. Ini saya mulai aktif di YouTube. Sebenarnya channel saya tuh udah ada ya dari 2013 kalau nggak salah. Nah saya udah, begitu saya ikut pelatihan YouTube sama Mas Diki, pelatihan edit video, nah di situ ada bikin channel. Nah saya baru ngeh tuh di situ bahwa saya udah punya channel tuh dari 2013. Saya lupa kalau ternyata saya udah punya channel. Nah teman-teman bisa lihat nih pergerakan subscriber saya tuh dari tanggal 24, 25 subscriber saya naik, dan ini turun 7, turun 1 tiap hari, naik 1, turun 2, naik 2, turun 1, bahkan ada yang sampai turun 11, turun 9, turun 2, turun. Jadi saat kita berkurang naik turun itu udah hal yang biasa di YouTube. Nah di sini ini naik kan ya, tapi tetap aja ada yang turun gitu, ada 15 hilang sub saya. Sampai sekarang pun masih ada yang naik turun ya. Nah ini kenapa naik? Ya yang seperti yang saya bilang tadi, saya mencoba keluar dari zona nyaman menurut saya. Kalau kita berkutik di grup KBD aja, saya berpikir di grup KBD begini-begini aja, nggak ada kemajuan gitu. Grup KBD itu buat awalnya aja. Jadi bukannya aku bermaksud untuk KBD jelek, enggak. Justru KBD itu awal. Justru saya nggak mau ngelupain awal kita. Tapi ya namanya orang banyak ya, ada yang mau berkembang, ada yang nggak mau, ada yang curang, ada yang enggak, itu udah wajar lah. Nah ini traffic naik ini yang saya bilang saya keluar dari zona nyaman mulai tanggal 30 Oktober nih, bisa dilihat. Ini saya hilang 1. Nah saya berniat mulai besok saya akan keluar dari zona nyaman. Nah saya
Dari tanggal ini besoknya main ke channel-channel yang ada di luar. Saya silaturahmi, saya komen yang positif, komen yang menyanjung lah pemilik channel. Ya intinya jangan komen yang negatif aja, komen positif. YouTuber di luar juga masih banyak yang butuh saling support seperti kita. Nah, ini banyak nih, kita main ke channel apa aja ya, mau channel memasak ke channel memancing ke channel tentang burung, banyak lah channel itu yang butuh saling support tuh, tapi dia mengerti caranya support di YouTube, dia udah mengerti. Nah ini saya hampir sebulan itu dengan cara itu saya bisa menghasilkan hampir 1000 sub. Makanya kenapa saya bilang silaturahmilah ke luar. Jadi intinya kalau channel kita mau ditonton orang, ya kita harus nonton channel orang, itu kuncinya. Terus yang keempat, buatlah konten atau video yang menarik dan bermanfaat bagi penonton atau bagi orang lain. Bikinlah video-video yang menarik, kalau bisa bermanfaat tuh nggak cuma hari ini aja, bermanfaat sampai jangka panjang, seperti tutorial cara memasak, cara bikin ini, cara bikin itu, cara mengatasi ini, cara mengatasi itu, cara bikin thumbnail, cara bikin banner dan yang lainnya, yang penting bermanfaat bagi youtuber pemula nantinya, itu pasti akan ditonton orang. Nah yang selanjutnya nih, yang kelima, bikinlah video tapi dengan dimasukin dengan cara mengerti dengan SEO YouTube ya, Search Engine Optimization, SEO. Nah kita harus gunakan itu, soalnya kita orang awam ya. SEO itu bisa YouTube tuh lebih merekomendasikan, soalnya SEO YouTube kita bagus gitu. Jadi apa sih SEO YouTube itu? SEO YouTube tuh ya dari kontennya, kayak kita begini ya, halo youtuber pemula. Nah itu kan youtuber pemula itu udah termasuk keyword ya, kata kunci. Nah itu. Terus dari thumbnail itu mengandung SEO, dari judul mengandung SEO, jadi ada kata kunci di judul, di deskripsi juga ada kata kunci, terus yang di tag juga ada kata kunci. Nah kata kunci ini teman-teman harus nyari yang benar-benar tepat dan sesuai sama video kita. Nah usahakan kalau SEO itu biasanya, kalau saya pribadi itu pakai tools ya. Kalau saya pribadi itu pakai Tabadi. Ada juga teman-teman yang pakai vidIQ. Nih seperti ini gambar di atas nih, vidIQ. Tabadi, vidIQ diinstal di laptop saya, jadi supaya tahu bahwa SEO score video saya tuh nilainya berapa. Jadi semakin besar itu mungkin semakin besar kita video kita tuh direkomendasikan oleh YouTube, supaya nongol di beranda YouTube, di pencarian YouTube, bahkan di Google begitu, Google search gitu, nyari ada video kita muncul di situ, karena yaitu SEO kita tinggi nilainya. Jadi biarpun kita YouTuber pemula, kalau SEO-nya bagus, nilainya bagus, itu pasti sama pihak YouTube itu selalu direkomendasikan. Cuma
direkomendasikan ini kan sebenarnya nggak cuma SEO doang di situ juga. Jadi ada namanya CTR, tapi nanti kalau saya bahas CTR pada pusing nih YouTuber pemula. Jadi SEO itu ya keyword, kata kunci yang mengandung kata kunci, dari tag, dari thumbnail, dari judul, dari deskripsi, semuanya mengandung kata kunci. Kata kunci yang biasa dicari orang aja. Nggak usah cari kata kunci yang ribet-ribet. Terus judul juga nggak usah dikasih strip tanggal 2 gitu, nggak usah. Soalnya nggak ada orang nyari itu ada strip 2 tuh nggak ada. Ini kalau mau judul tuh dikasih strip aja, tanda penghubung aja. Ini contohnya seperti ini video saya ya. Nah ini channel saya ya. Ini video-video saya. Ya, saya ambil contoh video saya yang 2 terakhir nih ya. Cara splicing fiber optik. Nah, cara splicing fiber optik. Ini nih cara splicing fiber optik. Ini udah kata kunci. Ini kalau saya klik videonya, ini saya udah install TubBuddy yang versi gratis ya. Nah, saya pause dulu, sahabat bisa lihat. Ini video saya. Nah, di sini ada nilai skor nih. Kita zoom dulu. Nah, di sini ada skor ya. SEO skor nilainya 100 ya. Ini versi TubBuddy versi free ya. Saya selalu gunakan yang free. Selama masih ada yang free, saya gunakan yang free. Nah, di sini kelihatan nih, di sini video teman-teman kalau saya setel bisa kelihatan nih SEO-nya. Nah, dari teman-teman KBD ya terutama ya, saya lihat tuh nggak ada yang memainkan SEO ini. Padahal ini penting banget ya. Nah, di sini bisa lihat ini video saya udah 32 video. Ini sub saya, ini jam view channel saya. Video saya ini udah ditonton sebanyak 240, udah ada komennya 118 gitu. Nah, kalau di TubBuddy ini bisa dilihat nih. Nah, ini ada best flash, ini di YouTube Studio ada semua ya. Jadi high res, thumbnailnya bagus, ada penilaiannya, info cuts, editnya nih. Jadi di YouTube tuh ada info cut ya. Info cut tuh ini nih. Ini info cut nih. Ini kita isi judul video kita. Ini end screen edit nih, layar terakhir. Biasanya ada video kita gitu. Nah, ini komen di pin, terus komen yang dikasih love. Ini komen yang dikasih love. Nah, ini kita tuh sebagai YouTuber pemula wajib sebenarnya pakai tools TubBuddy, boleh pakai vidIQ boleh gitu. Kalau saya pakai TubBuddy soalnya dari awal saya pakai TubBuddy. Nah, di tag ini bisa kelihatan ini. Kita pencet. Nah, ini nih. Ini tag video ya. Ini angka ini ranking nih. Ranking dari keywordnya itu sendiri. Banyak dicari orang nih. Pencarian banyak orang nomor ranking 7, ini banyak nomor 4, nomor 2. Nah, ini usahakan nama channel kita dimasukin di tag. Ini nama saya nih, nama channel saya. Ini malah ranking 2 gitu. Itu sebagian kecil aja ya untuk SEO YouTube. Oke. Selanjutnya yang nomor 6.
adalah buatlah thumbnail yang semenarik mungkin. Jadi video kita udah bagus, video kita udah direkomendasikan oleh YouTube, nongol di beranda, tapi namanya orang Indonesia ya, apalagi ya, itu kalau ngelihat sesuatu yang unik itu penasaran, pasti diklik. Nah, dengan thumbnail yang kita tampilkan mau bisa menarik mata penonton, makanya bikin thumbnail semenarik mungkin ya, supaya diklik. Nah, semakin muncul di beranda dan semakin banyak yang ngeklik, itu nanti juga CTR kita juga bagus, CTR video kita bagus. Tuh, thumbnail tuh benar-benar berpengaruh banget dengan video yang kita bikin. Ini gambaran aja mungkin dari 6 itu dulu. Sebenarnya masih banyak ya yang harus ini, cuma 6 ini dulu yang saya kasih ke sahabat-sahabat semua. Nah, YouTube nyiptain aplikasi ini, di dalamnya itu ada maksud dan tujuannya semua. Jangan dianggap sepele gitu. Bikin video, makanya di video itu di bawah ada like, ada dislike, ada komen, ada love, ada subscribe, ada tombol lonceng yang harus dipencet. Itu ada gunanya semua. Nah, teman-teman harus bisa belajar kenapa ada like. Kan kalau mau bikin video aja, nggak perlu like, nggak perlu ada dislike, tinggal ada komen doang gitu. Nah, kenapa dikasih like, kenapa dikasih dislike? Itu kan YouTube pasti punya maksud dan punya tujuan. Terus ada traffic penonton di situ, di YouTube sendiri teman-teman bisa lihat sumber traffic kita, video kita tuh dari mana aja. Kenapa dibikin dua versi menurut YouTube? Jadi ada sumber traffic dari internal sama eksternal gitu. Kenapa kok ada dua, eksternal dan internal? Berarti kalau eksternal kan di luar dari YouTube itu sendiri, kalau internal berarti dari set engine YouTube itu sendiri. Nah, cuma saya kasih tahu kalau YouTube sendiri itu nggak suka kalau traffic berasal dari eksternal, soalnya menurut dia udah di luar dari YouTube itu sendiri. Nah, kalau yang internal, sumber traffic internal itu kan berasal dari rekomendasi video. Makanya kita pencet tombol loncengnya all ya. Kita dapat setiap saya upload, teman-teman upload video pasti kalau udah subscribe pasti dapat notifikasi itu. Nah, saya juga nonton dari notifikasi itu, kita pencet, kita nonton. Nah, itu sumber trafficnya masuknya ke notifikasi. Nah, ada yang dari rekomendasi video di beranda, thumbnail kita muncul, diklik orang. Nah, itu masuknya ke sumber traffic rekomendasi video. Ada yang dari teman-teman masuk ke channel saya atau ke channel teman-teman, terus ngeklik videonya, itu masuk ke halaman channel. Jadi yang traffic sumber traffic dari situ tuh yang aman menurut YouTube. Nah, traffic yang eksternal ini yang biasanya mengurangi jam tayang kita. Makanya belakangan ini mungkin ada 2 minggu sampai sebulan ini saya nggak pernah nongol di grup ya. Sebenarnya saya mau niat mengurangin sumber traffic eksternal. Coba eksternal tuh sahabat bisa dibuka di YouTube Studio, pasti kebanyakan dari Telegram, kalau nggak dari WhatsApp. Soalnya saya lihat tuh tiap hari yang per tiap jam tuh banyak teman-teman yang kirim link. Nah, kalau kirim link itu jatuhnya nanti eksternal, makanya saya nggak mau, soalnya nggak disukai sama YouTube. Dan nanti waktu mau monetisasi itu susah kalau mayoritas sumber traffic kita dari eksternal semua. Saya yakin nggak lulus, soalnya dia ditelusurin ke dalam, ini berasal dari mana ini sumber traffic. Oh, dari Telegramnya gitu, ditelusurin namanya itu.
Makanya ayo sekarang, mulai dari sekarang ayo mendingan kita kirim link channel kalau emang mau ngirim. Tapi seharusnya kalau udah subscribe nggak perlu ngirim lagi lah. Itulah gunanya lonceng itu. Kalau kita udah subscribe kita dapat notifikasi, begitu teman-teman upload gitu, saya upload tuh dapat notifikasinya, kita nonton dari situ. Itulah gunanya lonceng, untuk menjaga komunikasi sesama channel supaya harmonis, supaya ada interaksinya. Yang diinginkan YouTube itu kan adanya channel itu, adanya interaksi, saling nonton, ada notifikasi kita nonton. Jangan kirim link, tonton ya, support ya. Itu udah zaman dulu. Nah sekarang nih kalau emang mau gitu, kirim link channel, kasih thumbnail video kita, terus bawahnya link channel, mau ditonton ya. Itu lebih bagus, sumber trafiknya masuk ke halaman channel. Soalnya kasihan teman-teman juga gitu, kalau udah share sono sini udah ditonton banyak tapi jam tayangnya malah berkurang. Coba main data. YouTuber pemula tuh harus pintar main data, harus pandai membaca metrik. Di YouTube Studio ada semua, pelajarin semua. Jadi ada penayangan, ada jam tayang, ada tayangan. Nah, itu beda-beda tuh. Penayangan, jam tayang, penayangan. Nah, jam tayang ini bisa berubah-berubah. Kalau menurut YouTube itu yang nonton itu dianggap spam, jam tayangnya mubazir, nggak ada gunanya. Saya udah 2 minggu. Jadi saya penasaran, jam tayang saya hilang mulu, berkurang 20 jam, 30 jam. Saya data setiap hari jam tayang saya 300 jam, besok 350, 3 hari lagi ternyata lah kok malah 250. Nah ini asalnya dari mana? Saya penasaran. Saya data semua, saya bikin datanya di Excel. Nah setelah saya telusurin selama 2 minggu, jam tayang yang berkurang itu dari hasil jam tayang yang masuk eksternal. Nah mulai dari situ saya pelan-pelan mundur nge-share link di grup. Jadi udah ada lonceng, ngapain sih nge-share link di grup gitu loh. Ya tinggal tonton aja, ya saling tonton, saling ini, nggak perlu disuruh sih, tonton ya. Kan secara itu YouTube membacanya memaksa orang suruh nonton gitu. Ya sambil ngopi dulu. Nah udah nonton, beli like dan komen. Komen mulai sekarang. Komen itu ada nilainya sendiri. Semakin banyak yang komen, semakin banyak, semakin tinggi, semakin berpeluang video kita itu direkomendasikan di YouTube. Jadi komen, nggak perlu nyari sub. Sampean ya teman-teman, komen di situ ya. Di setiap video komen banyak. Coba lihat video saya yang belakangan ini, pasti komennya ada 100 lebih. Nah di situ pasti ada channel orang lain yang nimbrung di situ dan nge-sub channel saya gitu. Nggak perlu saya minta gitu. Soalnya dia juga butuh sub balik, jadi dia udah tahu, wah nimbrung berharap dia nge-sub saya dan saya nge-sub dia. Dan saya pun balik kalau dia emang nge-sub saya. Jeda 24 jam apa 2 hari gitu saya mampir ke channelnya. Jadi saya nge-sub balik itu nggak dari mana-mana, dari komen aja, dan saya lihat di subscribe dia udah nambah. Saya klik channelnya, saya lihat videonya, saya subscribe balik. Nah begitu, jadi adanya interaksi yang saling saling membutuhkan. Saya butuh jam tayang, sahabat juga butuh jam tayang, saya juga butuh subscribe, teman-teman juga butuh subscribe. Jadi nggak perlu share link, tonton ya. Jadi adanya kesadaran diri. Gunanya lonceng itu kan komunikasi. Nah channel luar itu melihat kalau
suatu video banyak yang komen, itu penasaran, ini masih ikut nimbrung. Watak orang Indonesia. Ini ibarat kasar aja, ada orang jalan di jalanan, tahu ada kecelakaan, jebret. Nah, orang lain yang lewat ini pasti akan berhenti. Itu ibarat kata, pasti berhenti dan kepo, ada apa. Nah, pasti begitu nanya, begitu ada apa dideketin, diliatin. Nah, begitupun komen, semakin komen banyak, itu banyak YouTuber pemula juga mampir ke channel kita, ke video kita, ngasih komen, dia ngasih nonton juga. Di situ kan kita secara gak langsung dapat jam tayang. Itu gunanya komennya. Kadang komen yang diberi pin itu maksudnya ya supaya teman-teman komen di yang di pin, ayo saling bercanda juga nggak masalah. Jadi saling jaga silaturahmi, ditaruh di pin itu, komenlah yang di dalam pin. Maksudnya diberi pin itu kan supaya nimbrung di situ semua, ada orang lain masuk nimbrung juga di situ, mau nonton video kita, mau video channel kita. Itu tujuannya seperti itu secara garis besar. Coba sebenarnya kalau di YouTube sendiri itu ada nilainya gitu. Jadi menaikkan CTR kita. Nanti kalau masalah CTR belakang lah saya ceritain, soalnya panjang kalau ngomong satu itu nggak cukup. Saya aja masih latihan tentang CTR. Ini ada, aku makasih sama Bang Memeng nih ya, yang udah ngajarin CTR pada saya. Alhamdulillah Bang, CTR channel saya meningkat. Yang awalnya saya nggak ngerti CTR, begitu abang yang gabung, CTR saya yang awalnya 5 sekarang udah naik 11 Bang. Makasih ya Bang. Dan yang lain-lain sahabat saya ya, saya ucapkan terima kasih. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat bagi sahabat dan teman-teman semua. Kalau emang sahabat dan teman-teman mau sharing sama saya, silahkan. Nomor WA saya ada di deskripsi, selalu saya cantumkan. Instagram saya juga ada di deskripsi. Saya siap kalau diajak sharing apa. Kalau waktunya saya senggang pasti saya bales. Coba kalau nggak pas waktunya saya sibuk, tetap saya bales, tapi mungkin agak telat. Soalnya saya kan kerja di bidang jaringan juga. Kalau lagi ada gangguan, agak sibuk juga. Sekian dulu, semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Jangan lupa komen ya, komen yang banyak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.